Bisa on kamera nggak? Sebentar. Yang lain. Sebentar. Ayo yang lain on kamera dong guys. Tadi juga nggak semuanya on kamera. Ya, saya mulai. Boleh mulai. Suara gue nggak audible kan? Aman aman aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem ekskresi manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gani Salman dan anggota saya. Nama saya Cita Zaskia. Nama saya Sabri Kila. Tidak bisa hadir karena tidak masuk ya. Cuma saya wakilkan itu ada Gareda Hadian dan Muhammad Fadil. Oke, yang pertama pendahuluan. Oke. Setiap hari tubuh manusia melakukan berbagai proses metabolisme untuk mempertahankan kehidupan mereka. Proses metabolisme tersebut menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak menimbulkan gangguan. Contohnya, saat bernapas, tubuh mengeluarkan karbon dioksida, saat cuaca panas, tubuh mengeluarkan keringat, dan saat cuaca dingin, tubuh lebih banyak mengeluarkan urin. Pengeluaran zat sisa ini merupakan bagian penting dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan internal. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme disebut ekskresi. Ekskresi bertujuan menjaga homeostasis dan keseimbangan tubuh agar fungsi organ tetap berjalan dengan baik. Sistem ekskresi juga berperan dalam osmoregulasi, yaitu pengaturan kadar air dan zat terlarut dalam cairan tubuh. Dengan adanya sistem ekskresi, tubuh dapat mengontrol volume cairan, tekan osmosis, serta membuang zat-zat yang tidak diperlukan sehingga tubuh tetap sehat. Oke, selanjutnya di sini ada struktur dan fungsi, mungkin bisa dijelaskan oleh Cita. Oke, di sini struktur dan fungsi. Fungsi utama mengekskresikan urea, mengatur volume plasma darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan hormon atau renin dan eritropoietin. Struktur utama ada gambarnya di samping. 4.2 konteksnya bagian luar terdapat badan Malpighi, medula, bagian dalam terdapat piramida ginjal, terus ada pelvis, rongga pengumpul urin sementara, terus yang ada nefron. Unit fungsional terkecil ginjal terdiri dari badan Malpighi atau glomerulus dan kapsula Bowman serta tubulus. Proses pembentukan urin terdapat 3 tahap utama. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer mengandung glukosa, asam amino, garam, tapi tanpa sel darah atau protein.
kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus contritus proximal dan lengkung Henle. Menyerap zat berguna atau glukosa, air, asam amino menghasilkan uren sekunder. Terus yang terakhir ada augmentasi atau pengeluaran terjadi di tubulus contortus distal. Penambahan zat sisa seperti H+ dan sisa obat menghasilkan uren sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi produksi urin di sini ada hormon ADH atau antidiuretik. Saat tubuh mengalami dehidrasi, sekresi ADH meningkat sehingga reabsorpsi air di ginjal bertambah. Akibatnya volume urin sedikit dan bersifat pekat. Terus ada hormon insulin. Insulin berfungsi mengatur kadar gula darah. Kekurangan insulin dapat menyebabkan diabetes mellitus yang ditandai dengan adanya glukosa dalam urin. Jumlah air yang diminum, jika seseorang banyak minum air, konsentrasi protein dalam darah menurun sehingga sekresi ADH terhambat. Hal ini menyebabkan urin yang dihasilkan lebih banyak dan encer. Organ ekskresi lainnya. Hati merombak sel darah merah yang sudah tua menjadi bilirubin dan biliverdin sebagai zat warna empedu. Selain itu, hati mengubah amonia menjadi urea yang lebih aman bagi tubuh. Paru-paru, sisa metabolisme berupa korban dioksida atau CO2 dan uap air H2O diangkut oleh darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat bernafas. Kulit tersusun atas epidermis dan dermis. Kulit mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat yang berfungsi mengatur suhu tubuh. Slide berikutnya yaitu gangguan dan kelainan sistem ekskresi. Yang pertama itu ada albuminaria, yaitu adanya protein dalam urin atau kerusakan alat filtrasi. Selanjutnya itu diabetes insipidus, yaitu urin sangat banyak karena kekurangan hormon ADH. Selanjutnya nefritis, yaitu peradangan nefron akibat bakteri Streptococcus. Batu ginjal itu pengendapan senyawa kalsium dan asam urat di saluran urin. Penjelasan gambar-gambar utamanya itu di slide selanjutnya. Oke, di sini ada proses pembentukan urin. Di gambar ini menunjukkan aliran filtrat dan glomerulus menyusuri tubulus. Poin pentingnya adalah 99% air direabsorpsi kembali ke pembuluh darah, menunjukkan betapa efisiennya ginjal menghemat cairan tubuh. Kemudian, mekanisme ADH menjelaskan feedback loop atau umpan balik. Ketika kita kurang minum, hipotalamus mendeteksi darah yang kental, memerintah hipofisis melepas ADH agar ginjal menyerap air kembali. Ini adalah penjelasan ilmiah mengapa urin berwarna kuning pekat saat kita haus. Kesimpulannya bisa kita... Kesimpulannya adalah sistem ekskresi mengeluarkan sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan tubuh. Proses pembentukan urin dipengaruhi oleh kerja ginjal, hormon ADH, serta organ lainnya seperti hati. Gangguan pada bagian ginjal atau hormon tertentu dapat menyebabkan perubahan jumlah dan komposisi urin, sehingga mengganggu fungsi normal sistem ekskresi.
Ya cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.